Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kami mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang semester 3. Kami akan memaparkan materi dalam mata kuliah manajemen sekolah di bawah tema model dan metode supervisi pendidikan. Saya mewakili kelompok 3 atas nama Timotius Uas. Saya akan memaparkan materi kami, dan waktu selanjutnya kita akan mulai saja per materinya dengan judul model dan metode supervisi pendidikan. Pendahuluan, pendidikan merupakan bidang yang sangat vital dan berperan dalam kemajuan dan perkembangan manusia pada khususnya dan bangsa pada umumnya. Guru memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan mutu pendidikan. Apabila ada guru yang kurang profesional, maka sangat dibutuhkan bimbingan dan arahan dari orang lain atau supervisor dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi untuk mencapai tujuan pendidikan. Aktivitas supervisi sekolah penting dalam peningkatan kualitas guru pada khususnya dan peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Bagian A, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari dua kata, yaitu super dan vision. Dalam Webster New World Dictionary atau Kamus Besar Dunia, istilah supervisi berarti higher in rank or position than superior to superintendent, exalted or better than others. Satu, menurut Purwanto yang dikutip oleh Doni Juni, supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Yang kedua, menurut N.A. Ametembun mengatakan bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan. Metode dan teknik supervisi. Metode dalam konteks pengawasan merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pengawas pendidikan guna merumuskan tujuan yang hendak dicapai baik oleh sistem perorangan maupun kelembagaan pendidikan itu sendiri. Pada bagian pertama, metode supervisi manajerial. Yang pertama, dalam metode supervisi manajerial ini yang pertama monitoring dan evaluasi. Metode ini yang paling utama mesti dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam supervisi, dan tentu saja memonitoring dan mengevaluasi. Yang kedua, refleksi dan fokus grup diskusi. Sesuai dengan paradigma baru manajemen sekolah, yaitu pemberdayaan dan partisipasi, maka judgement keberhasilan atau kegagalan sebuah sekolah dalam melaksanakan program atau mencapai standar bukan hanya menjadi otoritas pengawas. Hasil monitoring yang dilakukan pengawas hendaknya disampaikan secara terbuka kepada pihak sekolah, terutama kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, dan guru, atau secara bersama-sama pihak sekolah melakukan kerjasama dan saling merefleksi. Yang berikut, yang ketiga, yaitu metode Delphi. Metode Delphi dapat digunakan oleh
pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi misi dan tujuan sekolah sesuai dengan konsep manajemen berbasis sekolah atau MBS dalam merumuskan rencana pengembangan sekolah atau RPS. Sebuah sekolah harus memiliki rumusan visi misi dan tujuan yang jelas dan realistis yang digali dari kondisi sekolah, peserta didik, potensi daerah, serta pandangan seluruh stakeholder sekolah. Dalam metode DLP ini dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengidentifikasi individu. Yang kedua, masing-masing pihak diminta mengajukan pendapat. Yang ketiga, mengumpulkan pendapat yang masuk dari berbagai macam pihak. Yang keempat, menyampaikan kembali daftar rumusan pendapat. Dan yang kelima, mengumpulkan kembali urutan prioritas menurut peserta. Dan yang terakhir adalah melakukan workshop. Workshop atau lokakarya merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan atau perwakilan komite sekolah. Penyelenggaraan workshop ini tentu disesuaikan dengan tujuan atau urgensinya dan dapat diselenggarakan bersama dengan kelompok kerja kepala sekolah atau MKKS. Yang kedua, supervisi akademik. Supervisi akademik ditunjukkan untuk membantu guru meningkatkan pembelajaran sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan belajar peserta didik sesuai dengan tujuan tersebut. Maka istilah yang sering digunakan adalah supervisi pengajaran atau instruction supervision. Terdapat beberapa metode dan teknik supervisi yang dapat dilakukan pengawas. Metode tersebut dibedakan antara lain bersifat individual dan kelompok. Bagian A atau yang pertama, supervisi individual. Supervisi individual dapat diartikan sebagai pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Dalam supervisi individual terdapat 2 cara, yaitu yang pertama kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas. Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh kepala sekolah, pengawas, dan pembina lainnya dalam rangka mengamati pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Yang kedua, observasi kelas. Secara sederhana bisa diartikan melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang nampak. Observasi kelas adalah teknik observasi yang dilakukan oleh supervisor terhadap proses pembelajaran. Yang kedua, pertemuan individual. Pertemuan individual ini adalah suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara pembina atau supervisor guru dengan guru mengenai usaha peningkatan kemampuan profesional guru. Yang ketiga, kunjungan antar kelas. Kunjungan antar kelas merupakan golongan teknik supervisi secara perorangan guru dari
Yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Dengan adanya kunjungan antar kelas ini, guru akan memperoleh pengalaman baru dari teman sejawatnya mengenai pelaksanaan proses pembelajaran, pengelolaan kelas, dan sebagainya. Yang keempat, menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri merupakan suatu teknik individual dalam supervisi pendidikan. Penilaian diri sendiri merupakan satu teknik pengembangan profesional guru. Penilaian diri sendiri memberikan informasi secara objektif kepada guru tentang perannya di kelas dan memberikan kesempatan kepada guru mempelajari metode pengajaran dalam mempengaruhi murid atau peserta didik. Yang ketiga, supervisi kelompok. Supervisi kelompok adalah suatu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan kepada 2 orang atau lebih. Guru-guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Teknik ini dapat dikelompokkan meliputi yang pertama, rapat guru. Dalam rapat guru dibagi menjadi 3, dapat menghasilkan 3 tujuan. Yang pertama, menciptakan situasi dan pendengar yang baik. Yang kedua, menguasai ruang lingkup masalah yang dibicarakan dalam rapat. Yang ketiga, menumbuh kembangkan motivasi pada diri peserta didik. Yang kedua, pertemuan orientasi. Pertemuan orientasi ini merupakan pertemuan kepala sekolah dengan guru yang bertujuan menghantar guru tersebut memasuki suasana kerja yang baru. Pada pertemuan orientasi, kepala sekolah memberikan penjelasan mengenai hal-hal penting yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas profesionalisme guru dalam melaksanakan tugas pengajaran. Yang ketiga, studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru ini adalah guru-guru dalam mata pelajaran sejenis berkumpul bersama untuk mempelajari suatu masalah atau sejumlah bahan pelajaran. Topik yang akan dibahas dalam kegiatan ini dirumuskan dan disepakati terlebih dahulu. Pokok pembahasan telah ditentukan dan diperincikan dalam garis-garis besar atau secara umum dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan pokok yang telah disusun secara teratur. Yang keempat, diskusi. Diskusi merupakan pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah untuk mencari alternatif pemecahannya. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisor untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan secara melakukan tukar pikiran antara satu guru dengan guru yang lainnya. Bagian yang kelima, workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dalam sejumlah pendidik yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Ciri-ciri dari workshop ini, yang pertama, aktivitas mental dan fisik. Yang kedua, berdasarkan kebutuhan bersama. Yang ketiga, narasumber yang tepat. Yang keempat, metode yang digunakan adalah musyawarah. Pada bagian yang kelima, tukar menukar pengalaman. Tukar menukar pengalaman adalah suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan. Langkah-langkah sering antara lain
yang terdapat dalam tukar-menukar pengalaman ini antara lain yang pertama, menentukan tujuan yang dicapai. Yang kedua, menentukan pokok masalah yang akan dibahas. Yang ketiga, kesempatan pada setiap peserta untuk menyumbangkan pendapatnya. Dan yang keempat, kesimpulan sementara dan membahas problem baru. Bagian yang ketiga atau C, model supervisi pendidikan. Model supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai pola atau ragam yang digunakan oleh seorang supervisor untuk melakukan kegiatan supervisi di bidang pendidikan. Ada beberapa model dalam supervisi pendidikan, yaitu model konvensional atau tradisional, model ilmiah, model klinis, dan model artistik. Kita akan membahas model-model ini satu persatu, mulai dari model satu, yaitu model konvensional tradisional. Menurut Prasojo dan Sugiono, dapat membagi model tradisional ini menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, observasi langsung. Observasi langsung ini adalah supervisi. Model ini dapat dilakukan dengan observasi langsung kepada guru yang sedang mengajar melalui prosedur pra-observasi, observasi, dan post-observasi. Dan bagian B, observasi tidak langsung atau supervisi ini dilaksanakan melalui tahap-tahap. Yang pertama, tes dadakan. Tes dadakan ini sebaiknya dilakukan melalui soal yang sudah digunakan pada saat diadakan dan sudah diketahui validitasnya, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran. Soal yang diberikan sesuai dengan yang sudah dipelajari peserta didik waktu belajar. Yang kedua, diskusi kasus. Diskusi kasus berawal dari kasus-kasus yang ditemukan pada observasi proses pembelajaran atau PBM, laporan-laporan atau hasil studi, dokumentasi. Supervisor dengan guru mendiskusikan kasus demi kasus, mencari akar permasalahan dan mencari berbagai alternatif atau jalan keluar. Dan yang ketiga, metode angket. Metode angket ini berisi pokok-pokok pemikiran yang berkaitan erat dan mencerminkan penampilan kinerja guru, kualifikasi, hubungan guru dengan peserta didiknya, dan sebagainya. Bagian yang kedua, model supervisi ilmiah. Yang pertama, model supervisi ilmiah yang bersifat ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan. Yang kedua, sistematis dan menggunakan prosedur serta teknik tertentu. Yang ketiga, menggunakan instrumen pengumpulan data. Dan yang keempat, ada data yang objektif yang diperoleh dari keadaan yang real. Pada bagian yang ketiga adalah model supervisi klinis. Model ini adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui siklus yang sistematik dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intensif dan cermat tentang penampilan mengajar yang nyata, serta bertujuan mengadakan perubahan dengan cara yang rasional. Supervisi klinis adalah proses membantu guru
memperkecil kesenjangan antara tingkah laku mengajar yang nyata dengan tingkah laku mengajar yang ideal. Supervisi klinis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, inisiatif, yaitu memiliki inisiatif terhadap apa yang akan disupervisi timbul dari pihak guru, bukan dari supervisor. Yang kedua, keakraban dan manusiawi. Yang ketiga, hubungan antar supervisor dengan supervisi merupakan hubungan kemitraan. Dan yang keempat, model supervisi artistik. Dengan demikian maka materi yang kami paparkan telah selesai. Saran kami adalah bagi yang menonton video yang kami paparkan ini, kami mohon komentar, kritik dan sarannya demi perbaikan materi kami. Kami mengucapkan limpah terima kasih kepada pihak yang telah meluangkan waktu untuk menonton. Jangan lupa like dan subscribe video kami ini agar mendapatkan konten-konten atau video-video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang. Sampai jumpa lagi di lain waktu.